Nah, untuk membuat codingnya, kita perlu menjalankan program Microsoft Visual Basic-nya, ya, Microsoft Visual Basic-nya. Kalau di desktop sudah ada ikonnya, ya tinggal di double klik ikon tersebut. Tapi kalau belum ada, start, ya, all program, kemudian Microsoft Visual Studio, kemudian Microsoft Visual Basic. Ini yes aja. Nah, kemudian ya, new standar Excel, kemudian open. Nah, ini udah dijalankan, programnya udah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan tools atau objek ke dalam form ini sesuai dengan rancangan user interface kita. Ya, ini gedein dikit. Tadi kita butuh label 5. Ini label yang ini nih. Ini label. Klik, taruh di sini. Sorry, klik, taruh di sini dengan cara klik, jangan dilepas, lalu tarik. Pak, kepanjangan nggak? Biarin nanti diaturnya belakangan. Ya. Kemudian untuk pemilik, nah label pemilik ini kita klik. Jadi kira-kira aja nanti bisa digeser kok. Ya, tuh nih label. Ya. Terus yang kedua. Terus yang ketiga ini untuk lebar ya. Kemudian ini untuk luas. Nah, bisa digeser nih. Ya. Nah, kemudian text box-nya, text box itu yang ini. Nih, text box. Klik. Tinggiin dikit boleh. Kemudian ini untuk panjang. Ya, caranya klik, lalu di sini klik jangan dilepas, seret tuh. Nah, sampai gedenya sesuai dengan yang kita inginkan baru lepas. Sama. Nah, sudah itu, comment buttonnya 2. Ini comment button. 2. Ya. Ini memasukkan tools ke dalam form untuk membentuk user interface. Selanjutnya, memasukkan nama. Ya, ini tadi LBL judul, LBL pemilik, dan seterusnya. Ya. Selain itu juga memasukkan captionnya. Ya. Mungkin sebaiknya caption dulu ini. Ini urutannya mungkin agak ini caption dulu, baru name. Itu akan lebih baik. Kita caption dulu aja. Kita klik label 1. Ini caption di sini. Ini boleh ditarik ke atas sedikit. Ini caption. Ini kita ganti. Ya. Captionnya apa nih? Kita lihat ke daftar objek aja. Ini. Captionnya adalah aplikasi perhitungan luas tanah. Klik di sini. Aplikasi penghitungan luas tanah. Diketengahkan ya, diketengahkan itu ini di atas itu ada alignment. Alignmentnya center. Kemudian ini berikutnya captionnya adalah pemilik.
Ini panjang. Lihat, setelah mengisi pemilik, untuk mengisi yang panjang ini, ya, saya cukup klik, nggak perlu klik di sini lagi, dia otomatis. Jadi, lakukan satu kali, yang berikutnya bisa otomatis. Kecuali kalau kita lakukan dia nggak mau, ya terpaksa harus klik ke sini. Yang lebar ini cukup klik di sini, langsung ketik lebar. Kalau dia nggak mau, ya baru klik di sini. Oh sorry, ini panjang, satuannya meter. Lebar, satuannya meter. Kemudian ini luas, satuannya meter persegi. Ini tadi dikosongkan, jadi dihapus saja dengan backspace. Ini tadi 0, ini 0, ini 0. Kemudian ini proses, ini adalah selesai. Kemudian untuk formnya, ya, formnya kita klik, ya, captionnya adalah Stanmic Amik masa depan. Nah, setelah caption dan teksnya dimasukkan, selanjutnya kita akan masukkan properties name-nya, ya, memasukkan namanya. Tadi ini saya tukar ya urutannya. Ini namanya adalah, kita lihat ke daftar objek dulu. Ini saya perbesar aja. Ya, namanya LBL judul. Nama itu di paling atas nih. Jadi kalau nggak kelihatan, digulung aja di paling atas. Klik dulu objeknya, baru ini diganti. LBL judul. Sama kayak caption tadi, untuk berikutnya cukup diklik, langsung ketik aja. LBL pemilik. LBL panjang. LBL lebar. LBL luas. Kemudian ini TXT pemilik. Ini TXT panjang. Ini TXT lebar. Ini TXT luas. Ini CMD proses. CMD selesai. Kemudian untuk formnya, kita klik formnya FRM luas tanah. Ya, ini tadi memasukkan memasukkan nama dan properties nama dan properties caption dengan teks. Ya, selanjutnya kita akan mengetik codingnya. Ya, mengetik coding. Untuk mengetik coding, ini pakai ini nih, pakai view code nih. Ya, ini kalau kita klik, dia menampilkan suatu editor, text editor, tempat kita mengetik codingnya. Kalau mau kembali lagi ke form, pakai yang ini nih, ya, view object. Tuh. Ya, ini bolak-balik. Ya, tampilkan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan flowchart. Ya, pertama kita bikin coding yang kita kaitkan ke CMD proses event click. Ini bagaimana nih? Nah, untuk objeknya dipilih di sini,
Untuk eventnya dipilih di sini, event klik. Jadi kita pilih dulu objeknya nih. CMD proses ini dia nih, kita klik. Nah, ini untuk eventnya otomatis. Kalau eventnya seandainya nggak cocok nih, oh saya nggak mau pakai event klik. Misalnya saya mau pakai event lost focus, berarti ini salah dong. Ya nggak apa-apa, ini diganti aja, diubah ya. Misalnya jadi lost focus, misalnya nih ya. Wah, jadi ada dua Pak. Yang saya mau yang lost focus, yang proses nggak mau, ya udah yang prosesnya dihapus, diblok lalu delete. Seperti itu ya. Ya, jadi ini pilih CMD proses, eventnya klik, ini udah betul. Nah, setelah itu kita masukkan codingnya ya. Dalam hal ini codingnya adalah text box luas ya, ini nama text box ini ya, nih text box luas, isinya titik teks ini boleh dibaca sebagai isinya ya, adalah hasil perkalian dari isi teks box panjang dikalikan isi dari, dikalikan itu bintang, text box lebar. Jadi text box luas, isinya titik teks ini dibaca isinya, text box luas isinya adalah sama dengan ini adalah, atau diisi dengan text box, isi dari text box panjang, salah ini, ketik, dikalikan dengan isi dari text box lebar. Kemudian coding yang kedua, ini untuk keluar atau menutup formnya langsung keluar dari program, dikaitkan dengan objek CMD selesai. Jadi ini pilih CMD selesai. Eventnya kebetulan udah benar. Nah, untuk menutup form langsung keluar itu sangat gampang. Codingnya cuma 3 huruf, yaitu N. Nah, ini proses untuk codingnya sudah selesai. Nah, namanya manusia tidak luput dari salah. Untuk itu kita perlu menjalankan program yang udah kita buat untuk melihat dia sesuai dengan perencanaan atau tidak. Menjalankannya bisa dengan cara menekan tombol F5, run, atau kalau di sini istilahnya start, itu mengklik tombol start juga boleh. Tombol start ini bentuknya segitiga kayak tombol play ya. Klik aja, atau F5 boleh. Tuh, ini langsung jalan programnya ya. Tuh, ya. Nah, tulis pemiliknya, misalnya kita panjang tanah yang dia miliki tadi 50 meter, lebarnya 4 meter. Nah, ini data yang tidak mengandung rumus ini kita masukkan. Klik proses. Tuh. Ya, begitu proses diklik, karena tadi kita mengaitkan ini ya, mengaitkan ke tombol proses untuk penghitungannya. Ini kan artinya kalau tombol proses diklik, lakukanlah perintah di antara yang terletak di antara private sub dan end sub. Perintahnya adalah perintah menghitung luas. Makanya begitu diklik, dia langsung menghitung luas. Ya, dapat 200 dan dimasukkan ke text box luas. Kalau udah selesai, ya kalau udah selesai, kliklah tombol selesai. Kalau tombol selesai diklik, dia end ya, keluar dari program menutup formnya. Nah, berarti jalan ya. Sampai di sini sebenarnya programnya udah boleh dikatakan selesai. Tapi saya ingin menjelaskan
Bagaimana kalau salah? Ini sengaja saya salahin huruf E-nya, saya hapus. Ini huruf T-nya saya hapus. Ya, saya jalankan ulang ya. Nah, saya isi, misalnya pemiliknya Ike. Panjang tanah 30. Kemudian lebarnya 6. Saya klik proses. Ada error. Ya, kita klik aja oke. Dia langsung kasih tahu ya, terjadi error di bagian ini. Kita lihat ya salahnya apa. Ya, oh, ini kurang huruf E. Ingat, ini dalam keadaan masih play ya. Setelah kita tambahkan E, kita jalankan lagi. Oh, ternyata masih salah. Oh, salahnya di sini. Kurang huruf T. Kita jalankan lagi. Nah, dia baru benar. Jadi kalau salah seperti itu. Ya. Nah. Ini ya, kemudian ya selanjutnya program ini bisa disimpan ya. Simpan tuh pakai icon ini nih. Icon save project. Kita klik. Ya, mau disimpan kemana? Simpan ke drive C misalnya. Ini drive C. Bikin folder pakai ini nih. Ya, misalnya kita kasih namanya, nama foldernya ya, luas tanah. Dibuka foldernya atau di double klik boleh, klik open boleh. Nah, kemudian penyimpanan itu terhadap dua, formnya dan projectnya. Ya, biasanya untuk nama formnya dia otomatis ngikutin name yang tadi kita berikan. Jadi ini nama formnya udah benar, tinggal save aja. Kemudian nama projectnya. Kemudian save. Ya, ini job no aja. Job no. Add this project to sources job no. Ini tidak semua instalan itu ada. Kalau seandainya nggak diinstal, dia nggak ada tulisan ini. Nggak ada permintaan yes atau no. Jawab aja no. Nah, udah selesai ini 5 langkahnya. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mau jadikan jadi file yang standalone, yang berdiri sendiri, yang kalau mau dijalankan tidak perlu melalui Visual Basic, bisa nggak? Bisa. Kita compile jadi Excel file. File, ini ya, membuat Excel filenya. Ya, setelah file, klik aja ini. Ya, file name, project luas tanah, nggak apa-apa. Nggak usah diganti, langsung oke aja. Dia langsung compile dan sudah ada satu file. Kita lihat aja ke drive C. Luas tanah. Nah, ini application, ini Excel filenya nih. Ini kalau saya jalankan, saya tutup dulu ya. Saya tutup Visual Basic-nya. Nah, ini Visual Basic-nya sudah nggak ada ya. Saya bisa jalankan langsung nih. Tuh, tanpa melalui Visual Basic. Karena udah tercipta Excel file yang sifatnya bisa dijalankan tanpa melalui program Visual Basic. Jadi kita udah punya aplikasi nih. Aplikasi di Windows untuk menghitung luas tanah ya. Nah, demikian tadi cara membuat program menggunakan Visual Basic 5 langkah lengkap. Semoga bermanfaat.